Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami akan menganalisis studi kelayakan bisnis pada usaha Cipsi Seafood Snack. Apa sih Cipsi Seafood Snack? Cipsi ini lahir dari pemanfaatan limbah hasil tangkapan laut seperti bayi kepiting, udang, serta ikan wilis yang sering menjadi masalah bagi nelayan. Nah, limbah ini kemudian diolah menjadi makanan ringan, bernutrisi tinggi, lezat, dan sehat sebagai solusi untuk mengurangi limbah sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Selanjutnya ada aspek hukum. Dalam aspek hukum, Cipsi Seafood Snack telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya secara legal dan profesional. Aspek hukum yang telah dimiliki yaitu Nomor Induk Berusaha atau NIB, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPPIRT, dan telah mendaftarkan merek dagangnya melalui hak kekayaan intelektual atau HAKI untuk melindungi aset intelektual usaha. Kepatuhan terhadap ketiga aspek hukum ini menunjukkan bahwa Cipsi Seafood Snack beroperasi secara sah, berkomitmen terhadap regulasi yang berlaku, dan memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk berkelanjutan bisnisnya. Selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Yang pertama ada segmenting. Wilayah Pangandaran dipilih sebagai lokasi awal usaha karena strategis untuk pemasaran produk. Dengan kunjungan 4 juta wisatawan sepanjang tahun 2023, Cipsi memiliki peluang besar untuk dipasarkan sebagai oleh-oleh khas Pangandaran yang menjanjikan. Kemudian yang kedua ada targeting, yaitu pada seluruh kelompok usia dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui makanan laut berkualitas serta menawarkan cita rasa khas dengan berbagai varian untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Kemudian yang ketiga ada positioning, inovasi varian rasa yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia seperti balado yang sangat populer, serta menggunakan desain kemasan unik yang mampu menarik perhatian konsumen. Di sini Cipsi juga memposisikan diri sebagai camilan sehat, modern, dan khas Indonesia yang identitas lokal yang sangat kuat. Dengan yang terakhir ada analisis pesaing, yaitu kami menyiasati dengan memunculkan ide-ide kreatif untuk berani tampil beda dengan kompetitor lain. Kami menjual seafood snack dengan berbagai macam varian rasa seperti balado, rumput laut, serta seafood crispy dilengkapi abon bawang goreng. Dalam memperkuat identitas brand, desain produk yang mempunyai tampilan unik juga membantu Cipsi menonjolkan keunggulan produknya. Selanjutnya ada aspek operasional. Lokasi tempat produksi terletak di Dusun Sidomulyo RT 003 RW 005, Kecamatan Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Sarana dan prasarana proses produksi dilakukan di ruangan berukuran 4x5 meter dengan peralatan dan perlengkapan memasak olahan seafood yang berkualitas, memastikan kebersihan dan standar produksi yang terjaga. Proses penjualan sendiri dilakukan secara online melalui beberapa platform seperti Marketplace Shopee, Instagram, dan WhatsApp Bisnis. Penjualan offline juga tersedia di pusat oleh-oleh Pangandaran untuk melayani pelanggan lokal dan wisatawan. Layout dan tata letak sendiri dirancang secara efisien untuk mendukung kelancaran proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi secara konsisten. Oke teman-teman, berikutnya ada aspek keuangan. Dalam satu kali produksi Cipsi, kita menghasilkan HPP sebesar Rp6.950. Di sini teman-teman bisa lihat perhitungan harga jual dan keuntungan kotornya. Kita mendapatkan sebesar Rp1.120.000 dan keuntungan bersihnya yaitu sebesar Rp564.700. Untuk mencapai titik impas, maka payback periodnya adalah dalam jangka waktu 1 bulan. Lalu ketika kita ingin balik modal, maka kita harus menjual sebanyak 40 unit pieces dari Cipsi itu sendiri. Selanjutnya, aspek manajemen. Dalam aspek manajemen meliputi 4 aspek. Yang pertama, perencanaan ataupun planning. Tim Cipsi melihat dari permasalahan yang ada di Pangandaran, kemudian hadir sebagai solusi cemilan sehat yang berkualitas. Lalu yang kedua, pelaksanaan. Operasional usaha dijalankan sesuai dengan job desk dan tanggung jawab masing-masing divisi. Lalu yang ketiga, organizing. Struktur organisasi terdiri dari 6 tim yang sangat luar biasa handal dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang terakhir, pengawasan ataupun controlling. Controlling dilakukan secara berkala untuk memastikan standarisasi produk, kinerja tim, dan pencapaian target usaha.
Berikut adalah aspek organisasi tim CIPSI. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi. CIPSI memberikan peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, terutama di sektor produksi, distribusi, dan pemasaran. Lalu aspek politik. CIPSI mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi seperti sertifikat pangan dan perlindungan merek ataupun haki yang mencerminkan dukungan terhadap stabilitas hukum dan tata kelola usaha yang baik. Lalu aspek sosial, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi hasil laut sebagai sumber gizi yang berkualitas. Selanjutnya ada aspek analisis mengenai dampak lingkungan. CIPSI Seafood Snack sebagai usaha yang masih tergolong dalam skala UMKM hanya membutuhkan dokumen SPPL sebagai syarat pengelolaan lingkungan. Ini merupakan bentuk pernyataan dari pelaku usaha bahwa kegiatan operasional CIPSI dilakukan dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan regulasi pemerintah yang memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan hukum terkait lingkungan hidup. Kesimpulannya adalah, usaha CIPSI Seafood Snack layak dijalankan karena telah memenuhi aspek hukum, manajemen, ekonomi, dan sosial. Usaha ini juga mendukung kebijakan pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan, dengan pasar yang besar, terutama di Pangandaran, serta komitmen pada inovasi dan kualitas. Usaha ini memiliki potensi untuk berkembang dan menguntungkan.